itu adalah daya dukung pondasi dalam atau pondasi tiang berdasarkan data dari uji laboratorium. Nah, sekarang kita lanjutkan menggunakan data tanah hasil uji di lapangan. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu uji lapangan itu apa saja untuk mendapatkan parameter daya dukungnya. Ya. Nah, penyelidikan lapangan yang sudah kalian kenal, ya, salah satunya adalah uji sondir atau CPT, biasanya ada yang disebut CPT. Ya. Kemudian yang kedua, uji SPT, ya, uji pemboran, pengambilan sampel juga, biasanya bersama dengan mengambil sampel untuk uji di laboratorium sampelnya. Kemudian ini dilakukan juga uji SPT, Standard Penetration Test, ya. Jadi uji standar penetration test ini harus dilakukan di dalam lubang Bapaknya nge-lag ya? ambil parameter tanah atau kekuatan dukung dari lapisan-lapisan tanah, uji sonde dan uji SPT. Nah, ini mungkin kalau uji sonde kalian sudah pernah praktek ya. Kalian sudah pernah praktek, mungkin hanya sekedar mengingat lagi. Ini ada bikonus ya, bikonus ada ujungnya, bagian ujung, ya, kanan ujung konus, dan di sini ada lekatan di selimut konus. Ya. Saya singkat aja karena kalian sudah pernah praktek ya. Ini ujungnya alat uji konus atau bikonus namanya bikonus ya. Ini mungkin saya nggak perlu banyak detail ya menceritakan sondir ini ya. Ini hanya alat-alat sondir ya, alat-alat sondir. Ya. Nanti kita dari hasil sondir itu ada yang namanya nilai tahanan ujung konus atau QC. Kemudian ada yang namanya hambatan selimut ya, selimut konus yang ada di selimutnya. Itu yang kita cari nilainya. Sehingga nanti dari hasil uji sondir didapatkan nilai tahanan ujung konus dengan simbol QC dan ada hambatan lekat atau friksi dengan simbol F. Ya, ini yang nanti kita manfaatkan data-data ini untuk menghitung daya dukung pondasi dalam. Nah, ini friksinya ya, friksi ya, friksinya ini hanya ininya ya, penggambarannya ya. Nah, friksi tadi, kalau friksi ini adalah bacaan pada titik pengujian di setiap kedalaman ya. Tapi nanti ada juga dari local friction namanya ya, friksi yang F ini, friksi setempat ya. Kemudian nanti ada yang namanya total friction ya. Total friction. Jadi dari keliling ya, dari keliling selimutnya ini ya, dikalikan friksi tadi, maka didapatkan total friction. Jadi artinya
total friksi sepanjang bidang silinder ya, dengan panjang tertentu ya. Jadi keliling dikalikan F ya. Keliling dikalikan F. Misalnya selimut sondirnya ini ada 10 cm, jadi yang total yang friksi tadi, yang F itu kan baru hanya perlawanan dari tanah terhadap gesekan selimut. Jadi satuannya kan masih kilogram per sentimeter persegi ya. Jadi itu merupakan titik tekanan atau lekatan atau gesekan ya. Jadi nanti di sini kalau sudah dikali keliling dari penampang yang bentuknya silinder, jadi dikali kelilingnya berarti menjadi total friction. Total friction jadi satuannya kilogram per sentimeter. Jadi ini total ya. Kalau tadi dalam bentuk persatuan luas kilogram per sentimeter persegi, setelah dikali kelilingnya, dia bekerja sekeliling selimut sondir, maka total frictionnya itu adalah local friction yang beban merata ini ya, beban merata ini ya, ini yang garis merah ini frictionnya ya, F-nya, satuannya kilogram per sentimeter persegi ya. Nah, dikali dia bekerja sekelilingnya, makanya dikali dengan keliling ya. Jadi totalnya dari yang beban garis atau beban persatuan luas kilogram per sentimeter persegi dikali kelilingnya ya. Jadi dia bekerja sekeliling selimut yang sondir ini, selimut sondir itu namanya total friction. Jadi satuannya kilogram per sentimeter ya. Di total ya. Ini mungkin nanti dari data itu bisa juga dihitung friction ratio. Friction ratio itu adalah perbandingan dari local friction, bukan total friction ya, local friction ya, dibagi dengan tahanan ujung konus ya, dinyatakan dalam persen ya. Jadi ini ya. Nah, ini juga perlu ini bisa kita gunakan. Ini bisa kita gunakan untuk menentukan apa namanya? Ketebalan lapisan tanah atau jenis lapisan tanah ya. Seperti kalian sudah pernah lakukan dalam praktek maupun tadi di awal kita bahas ya. Kalau pengujian sondir ini tidak dilakukan dengan pengeboran, tetapi ditusuk atau dipenetrasi. Jadi ujung konusnya ini dipenetrasi dari permukaan, ditusuk ya, sehingga kita nggak tahu atau tidak bisa melihat secara kasat mata atau secara visual seperti uji bor ya, lapisan tanahnya seperti apa, jenisnya apa, kemudian ketebalan lapisannya juga kita tidak bisa menentukan atau tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tapi dengan nilai friction ratio (FR) ya, friction ratio dengan perbandingan local friction dibandingkan dengan tahanan ujung konus dalam satuan persen, nanti ada apa namanya diagram atau grafik korelasi sehingga kita tahu jenis lapisan-lapisan tanah yang ada di bawah permukaan. Ya, jadi kalau kita hanya punya atau kita lakukan hanya di sondir, mau menentukan lapisan-lapisan tanah yang ada di bawah permukaannya, di permukaan tanah ya, di bawah permukaan, itu bisa menggunakan nilai-nilai friction ratio. Ya, ini tapi empiris ya, prediksi. Tapi lebih baiknya dengan uji bor. Ya. Uji bor lebih akurat
lebih kelihatan, lebih pasti perubahan lapisan-lapisan tanahnya. Ya, jadi makanya biasanya uji sondir dilengkapi dengan uji bor dangkal atau bor tangan, ya, pakai tangan ngebornya. Ya, kalau ada uji bor mesin juga nggak masalah, ya, gitu ya. Jadi ini kalau mau mengetahui, misalnya hanya kita lakukan uji sondir saja, ya kita lihat friction ratio-nya untuk menentukan lapisan tanah apa saja yang ada di bawah permukaan. Nah, ini gambarnya, jelas ya. Jadi dalam hasil sondir ini ada 3 gambar ya. Yang hitam ini nilai tahanan ujung konus, kemudian yang putus ini adalah total friction ya, total friction. Jadi dari permukaan sampai kedalaman pengujian itu total frictionnya atau hambatan lekatnya totalnya berapa? Ini ya satuannya kilogram per sentimeter. Kemudian di sini ada gambar friction ratio, ya friction ratio, ya kayak gitu digambarkan, ya. Jadi nanti dari friction ratio ini kita bisa tentukan sampai kedalaman ini contoh ini kira-kira 18 meteran ya, sampai 18 meter itu lapisan tanahnya apa saja, ya. Lapisan tanah ini bisa kita lihat berdasarkan nilai friction ratio yang nilai-nilainya nanti kita plotkan di grafik atau diagram korelasi untuk jenis tanah, ya. Jadi ketebalannya nanti juga bisa tahu nih ya, tergantung bentuknya grafik. Nanti kita bisa simpulkan perubahan lapisannya. Ya. Nah ini dia, ya. Ini nilai GC, ya nilai GC atau tanah ujung konus. Ini nilai friction ratio, ya. Ya. Kalau kita udah tahu nilai friction ratio, ya friction ratio rata-rata dan nilai GC rata-rata pada lapisan tersebut, ya. Udah, breakout room. Breakout room nih. Bapak. Jadi kita lanjutkan, ya. Jadi ini dari hasil data sondir dengan adanya nilai friction ratio yang di sumbu bawah ya, sumbu X-nya, kemudian yang vertikalnya dengan skala logaritmik ya, ini nilai GC, ya. Nanti tinggal kita plotkan aja, misalnya friction ratio-nya 2 ya, 2, kemudian nilai GC-nya 2 meganewton ya, megapascal, MN ya, MN, meganewton per meter persegi. Ya. Kita tarik kanan, nilai 2, GC-nya 2 ya, kemudian friction ratio-nya 2, nanti dia ketemu di area seperti ini ya. Ini namanya jenis tanahnya sandy silt dan silt ya. Jadi ininya deskripsinya sandy silt ya. Lanau kepasiran gitu ya. Lanau kepasiran. Itu contoh menggunakan atau menentukan jenis tanah pada lapisan-lapisan yang ada di bawah permukaan berdasarkan data sondir. Jadi itu menggunakan nilai friction ratio dan nilai tahanan ujung konus. Jadi dibagi zona-zona ya. Dari putus-putus ini adalah zone. Yang paling atas ini paling kasar, sand, pasir, silty sand, pasir kelanauan, sandy silt, lanau kepasiran atau silt dan silt ya. Ini lanau kelempungan, clayed silt, sampai silty clay ya. Jadi lanau kelempungan sampai
lempung kelanawan. Nah, yang lebih halus lagi di sini lempung, clay. Jadi ini zona-zona jenis tanah bila kita menggunakan data friction ratio dan tanah ujung konus dari hasil uji sondir. Jadi kita nggak punya data bor ya, kita bisa menentukan lapisan tanah berdasarkan diagram ini ya. Kalau kita punya data sondir saja. Kita lanjutkan. Nah, nih perhatiin ya. Ini ada korelasi ya. Estimasi atau korelasi nilai kohesi ya dari nilai IC atau tanah ujung konus untuk tanah lempung ya. Nilai QC bisa dihitung secara empiris, secara korelasi ya. Itu setara dengan nilai tanah ujung konus dibagi 20. Ya. Dibagi 20. Ya. Dibagi 20. Ya. Jadi C dengan QC dibagi 20 dengan satuan C-nya kilogram per sentimeter persegi. Ya. Gitu ya. Nah, nilai QC-nya dari apa namanya? Dari hasil uji sondir kan satuannya kilogram per sentimeter persegi ya, dibagi 20. Tapi kalau satuannya ton per meter persegi, berarti ini dibaginya 2 ya, dibagi 2 ya. Jadi QC dalam satuan kilogram per sentimeter persegi dibagi 2. Hasil nilai C-nya satuannya ton per meter persegi. Ini ada ya, ini cuma beda satuan. Kalau dia satuan ton per meter persegi berarti pembaginya 2. Kalau kilogram per sentimeter persegi ini dibagi 20. Ini nilai C. Kalau kita nggak punya nilai C atau kohesi ya, kita butuh nilai kohesi, tapi kita tidak punya uji lab, uji geser untuk menentukan nilai C, tapi kita hanya punya nilai sondir. Secara empiris bisa kita korelasikan nilai C itu setara dengan IC per 20 dengan satuan kilogram per sentimeter persegi. Kalau satuannya ton per meter persegi itu QC per atau dibagi 2. Ini C korelasi ya. Kalau kita butuh nilai parameter kohesi tapi nggak punya data lab, kita bisa korelasikan dari hasil uji sondir. Ya, hasil uji sondir. Nah, ini foto-foto pengujian. Ya. Ini uji bor ya. Jadi kita lanjutkan ya. Oh ya, mungkin nanti ini dalam penggunaan ya. Jadi ini nanti dari hasil bentuknya grafik sondir dengan nilai FR, ini kita bisa kira-kira ini yang grafiknya kira-kira linier ya. Itu ada nilai QC rata-ratanya untuk sampai mana ya liniernya ya. Kemudian kalau grafik ini terjadi perubahan lengkung atau nilai linier ya nilai QC rata-ratanya itu menandakan terjadi perubahan lapisan. Jadi lapisannya seperti itu ya. Jadi nanti misalnya dari 0 sampai berapa nih? 1 2 3 sampai 4 ya. Ini kan grafiknya. Nah, ini udah terjadi berubah lagi ya. Nah, 0 sampai 4 ini bisa kita asumsikan sebagai lapis pertama ya. Lapis pertama terus QC rata-ratanya berapa ya. QC rata-ratanya berapa, kita rata-ratakan dari grafik ini. Kemudian FR-nya juga kita rata-ratakan. Ya. FR-nya kita rata-rata. Nah, jadi lapis yang pertama dengan tebal 4 meter ini kita masukkan ke sini. Jadi QC yang dipakai di sini QC rata-ratanya, friction-nya juga, friction ratio juga nilai rata-rata. Ya. Untuk menentukan jenis lapisan pertama tadi
ya. Jadi yang 0 sampai 4 meter. Nanti ini kira-kira di sini 4 sampai berapa nih? Sampai 8 ya. 4 sampai, ini 3 ya. 1, 2, oh 3 ya, 0 sampai 3. 3 sampai 8 meter. Ini lapis kedua. Kita rata-ratakan lagi QC-nya, FR-nya kita rata-rata. Sehingga 3 sampai 8 meter itu lapisan tanahnya jenisnya apa. Jadi gunakan grafik ini. Ya. Oke, itu untuk sondir ya. Nilai sondir, kalau kamu mau menghitung pondasi dangkal dulu ya, nggak punya nilai C, tapi ini diasumsikan tanahnya lempung semua ya. Ini bisa setara dengan QC per 20. Ya. Oke. Untuk kemudian yang kedua pengeboran mesin ya, dengan mesin ini mata bornya yang sebelah kanan tuh ada diamond bitnya ya, ada pemotong tajam ya, sehingga kalau ada batu-batu itu potong, ya. Ini ada yang pendek mata bornya, ini mata bor juga, ada yang 80 cm atau 1 meter, ada yang 1,5 meter, mata bornya ini panjang ya. Ini rodnya ya, extension rod, pipa-pipanya. Biasanya ini panjangnya 3 meter ya, panjang rodnya ini 3 meter. Ini mesin bornya saya kasih fotonya aja ya. Ini lagi ngebor, ini ngebor ini mesinnya besar. Di lab kita juga ada di gudang ya, karena besar ini kita nggak praktekkan, berat sekali. Kalau kamu lihat ngebornya itu ya, harus pasang tripod ya untuk ini kaki 3 ya, untuk menggantung pipa-pipanya, pipa bor. Ya. Nah, itu uji bor. Sekarang biasanya dari uji bor ini pada kedalaman tertentu diambil sampel ya. Mungkin tabung sampelnya ada di sekitar foto yang sebelah kiri ini. Gitu ya. Jadi kalau mau ngambil sampel itu kita tentukan di setiap kedalaman berapa. Jadi kita bor dulu sampai kedalaman yang diinginkan, ya. Mata bornya ini dilepas dari extensionnya ini, nah, diganti dengan tabung sampel, ya. Ganti dengan tabung sampel. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang bor. Tabung sampel tersebut ditekan, ya, tidak diputar tapi hanya ditekan sehingga tanah akan masuk ke dalam tabung sampel. Nah, tanah yang kita dapatkan itu yang kita bisa asumsikan tanah undisturbed ya, walaupun mungkin ada gangguan-gangguan kecil, tapi bisa kita katakan sebagai tanah tidak terganggu. Ya. Itu. Ini proses pengeborannya. Nah, kemudian selain mengambil sampel, pada kedalaman tertentu biasanya atau kedalaman yang sama dengan pengambilan sampel itu dilakukan uji standar penetration test. Ini ya. Ini kita lihat ya. Jadi ini lubangnya, lubang ya. Kita bor dulu, mata bor kita cabut semuanya. Kemudian matanya itu kita ganti dengan apa namanya? Split sampler ya. Jadi bentuknya seperti tabung juga. Ujungnya kita sambung dengan batang-batang rodnya itu ya, rod atau batang-batang pipa untuk mata bor kita sambungkan dengan split samplernya ya. Ini drill rod ya, rod batang-batang bor. Kemudian di sini ada stopper atau anvil-nya ya. Kita masukkan sampai kedalaman atau sampai dasar lubang bor atau kedalaman yang kita inginkan tadi ya. Kemudian di sini ada hammernya ya, ada hammernya ya. Ini model donat. Lalu ini caranya kita tumbuk ya. Jadi tumbuk ya, kita tarik pakai katrol, makanya perlu tripod tadi ya, perlu tripod, kita pakai talinya, ini manual ya. Ditarik, ditambang, dikerek ya.
sampai ketinggian berapa ini? Tinggi jatuhnya ya. Tinggi jatuh 30 inci ya. 30 inci atau 762 mm. Lalu dilepas, dijatuhkan secara bebas ya. Jadi tumbuk ya. Secara bebas ya. Secara bebas gitu ya. Nih, prosesnya seperti itu, ditarik ya, naik apa namanya, ujung dari speed samplernya ini yang di bawah nih, ukurannya 18 inci ya, 457 mm, 45,7 cm itu ujungnya ya. Ini yang kita tancapkan atau kita tumbuk ke dalam permukaan tanah ya, ke dalam tanah ya, ditumbuk. Nah ini tumbukannya dihitung. Coba di sini ada nggak? Nah ini proses yang sebenarnya ya. Ini gambarnya lebih ini ya. Ini lubang bor sudah jadi. Ini ada split samplernya atau strip bailernya. Ini ada ukurannya ya. Ada ukurannya. Ini rod. Nah ini tumbuk ya. Dengan tinggi jatuh 76 cm ya. Tadi ya. 6 cm ini ditarik ke atas dengan ini beratnya 63,5 kg, dilepas numbuk ya, numbuk. Nah, kita menumbuknya sampai kedalaman 45 cm. Ini ada kedalamannya ya. Ya, kedalamannya 45 cm. Nah, ini langkah pertama untuk 15 cm pertama ya. 15 cm pertama itu dibutuhkan berapa tumbukan ya. Catat 15 cm pertama ya, berapa tumbukan. Kemudian 15 cm kedua berapa tumbukan ya. Terus yang terakhir 15 cm ketiga itu berapa tumbukan. Jadi total kita melakukan penetrasi dari uji SPT itu sedalam 45 cm ya. 45 cm ya. Kita lihat ya. Nah, di sini nilai SPT atau itu adalah berdasarkan dari tumbukan 30 cm terakhir atau yang dicatat adalah walaupun yang pertama ini ada berapa tumbukan ya. Terus yang kedua ini butuh berapa tumbukan. Terus yang 15 cm ketiga berapa tumbukan. Yang apa namanya yang disebut nilai SPT adalah jumlah 15 cm pertama, jumlah tumbukan 15 cm pertama dan 15 cm pertama. Kedua ya. 15 cm yang kedua dan 15 cm yang ketiga. Jadi ini yang diambil. Nanti dicatat nih N-nya berapa, jumlah tumbukan dan ini jumlah tumbukan berapa, dijumlahkan ya. Maka ini ada tulisannya ya. Nilai SPT resisten atau N value, N SPT ya. Itu adalah jumlah ya, jumlah 30 cm terakhir atau 300 mm ya. Itu ya. Jadi ini nilai NSPT adalah jumlah dari jumlah tumbukan pada 30 cm yang terakhir. Jadi yang pertama nggak diambil, ya. Jadi tidak diambil sebagai jumlah NSPT, ya, nggak dihitung. Jadi cukup yang keduanya saja, ya. 2 dan 3, ya. Oke, ini kenapa ya? Kenapa yang pertama nggak dipakai? Karena ini kan berarti ini ya, karena dasar lubang bor ini masih terganggu akibat adanya pengeboran, ya, masih belum menunjukkan tanah asli, ya, tanah yang tidak terganggu, tapi dia terganggu akibat pengeboran.
Makanya yang 15 cm pertama ini tidak nilai tumbukannya tidak diambil, tidak digunakan. Jadi yang digunakan adalah 15 cm yang kedua dan 15 cm yang ketiga. Fotonya. Ini sampel split. Nah, ini yang untuk SPT ya. Untuk SPT. Untuk menumbuknya ini splitnya ini bisa dibuka ya, bisa dibelah ya. Jadi tengahnya kosong. Jadi waktu kita numbuk, waktu menguji SPT ditumbuk ya, ini ada tanah yang masuk di sini ya, masuk ke dalam sampel split. Makanya ini dia bisa dibelah dua, jadi untuk membersihkannya lebih mudah. Atau juga tanah yang terambil bisa kita amati sebagai data secara visual, lapisannya seperti apa ya, bisa diamati juga. Ya. Lapisan tanah dari warnanya, kandungan butirannya, secara visual kita bisa deskripsikan tanahnya apa saja. Nah, ini seperti ini ya, ini dari sampel split ya, dibuka nanti tanahnya bisa diamati ya. Nah, ini tanahnya kalau memang bisa mau dipakai, ini tanah undisturbed, ini tanah yang tidak terganggu ya. Gitu ya. Cuma ini kan kita ngujinya di lapangan. Kalau ini di lab, ini bisa dipakai untuk uji kuat tekan geser. Ya, uji geser ya, kuat tekan bebas maupun triaksial. Ini tanah undisturbed ini. Atau menguji kadar airnya, cuma ini harus dibawa, dikemas dengan baik, tidak rusak, kadar airnya tidak menguap, dibawa pulang ke lab, diuji bisa. Ya. Ini salah satu contoh saja ya, dari beberapa uji bor, 1, 2, ada 3 titik. Yang merah-merah ini adalah nilai NSPT, ya, nilai NSPT, ya, yang merah ya. Ada di sini ada ketahuan profil dari uji bor, ada profil tanahnya ya. Di sini lapisan tanah, ya, lapisan tanahnya sama. Jadi 3 lubang bor ini, tapi kedalamannya beda ya. Jadi ini tanah kalau di lapangan bukannya permukaannya bukan linear datar gitu ya, tapi ada konturnya juga. Beda-beda ya. Ini naik turun ya. Nah, yang lapis yang kedua juga ini lapisannya di titik bor 1 dia tebalnya lebih kecil. Titik bor atau yang kedua ini ya, titik bor kedua dia lebih tebal. Di sini juga bor yang ketiga lebih tebal lagi. Kemudian nilai SPT-nya juga beda-beda. Ya. Padahal jaraknya cuma 35 meter antara bor pertama, bor kedua, bor ketiga. Ya. Jadi walaupun dekat bukan berarti lapisannya ini bisa linear. Ya, lapisannya nggak linear ya. Ini muka airnya ya, ini muka tanah yang biru. Ini lapisan pertama, calcil. Di sini lebih tebal, di sini menipis, di sini tebal lagi. Ini bawahnya ini nggak kebaca ya. Nanti kamu bisa perbesar sendiri ya. Ini lapisan-lapisan tanahnya. Jadi dalam penelitian tanah, penyelidikan tanah di lapangan, semakin banyak titik pengeboran dan uji SPT seperti ini pada suatu lahan pembangunan yang mau dibangun, itu lebih baik. Jadi nggak ada batasannya minimal berapa. Ya. Semakin satu titik pengujian mewakili luasan yang lebih kecil atau lebih sempit, itu semakin baik. Jadi benar-benar profil tanah yang ada di bawah permukaan benar-benar bisa terdeteksi atau tergambar dengan lebih tepat ya. Kalau cuma satu ya, kalau luasnya 1000 meter terus nguji bor sama SPT cuma satu ya kurang ya.
Kamu lihat aja ini dengan jarak 35 meter aja nih lapisannya aja berubah, ketebalannya berubah, ya, ketebalannya berubah, ya. Nah yang di sini juga, ini lihat ya, yang ini lapis atas ya, 1, 2, 3, 4 sama yang di bawah. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, ya, betul ya. Tapi di sini permukaannya lapis pada sondir yang pengeboran yang titik 3 lapisannya nambah nih, 1, 2, 3, ini 4, 5, ya. Ini terjadi perubahan. Ini dengan jarak 35 meter. Bagaimana kalau luas tanah 1000 meter kita ngujinya cuma 1. Padahal yang di sebelah sisi yang lain belum tentu lapisannya bisa sama atau bisa linier ya. Ini enggak linier. Ini ya. Ini salah satu contoh hasil penggambaran profil. Di hasil pengujian bor tuh kalau ada 3 titik bor dan ada nilai SPT-nya, inilah penggambaran profil tanah. Judulnya tuh, subsoil profil tanah. Ya, ada 3 ya digambar begini dengan jarak-jarak tertentu. Atau ada 4 berarti dipanjang lagi ada 4. Ya, ada 4 profil. Penggambaran ini bisa misalnya berdasarkan satu arah ya, melintang satu arah, bisa juga melintang ke arah yang lain kalau ada yang titik di sebelah sana. Ya. Buka itu. Gambar-gambar Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, bentar. Jadi enggak, ini apa? Iya, benar, Pak. Oke ya. Saya lanjutkan. Nanti apa gunanya nilai SPT? Ini nilai SPT ya, merah-merah ya. Ini SPT ya, nilai NSPT. Gitu ya. Ini dia mengujinya dimulai halaman berapa ini ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini perhatian, ini tabel-tabel korelasi. Kalau tadi di data sondir, ada korelasi antara nilai kohesi dan nilai tahanan ujung konus. Di mana itu secara empiris umum ya, kohesi setara dengan QC per 20. QC dibagi 20. Nah, sekarang di sini kita bisa, ini ada tabel, contoh tabel untuk menentukan korelasi ya. Misalnya di sini tabel kolom pertama adalah nilai NSPT, hasil uji SPT tadi ya. Kemudian kolom kedua ini deskripsi konsistensinya tanahnya ya. Yang ketiga adalah nilai QU atau kuat tekan bebas. Satuannya ada nih ya, kilonewton per meter persegi. Jadi misalnya kita mau mencari nilai kohesi dengan korelasi berdasarkan nilai SPT, ya, nilai SPT. Kita nggak punya data lab, hanya punya data uji NSPT pada lapisan-lapisan yang kita mau tinjau, ya. Kita bisa gunakan tabel korelasi ini. Contohnya tabel pertama, ini korelasi antara nilai NSPT dengan nilai IU, ya, kuat tekan bebas. Dan nanti di sini misal nilai standar presentasinya ini ada range-nya, misalnya nilainya 8, ya, 8 ya, NSPT 8 berarti di antara 5 sampai 10, ya, ini range-nya. Konsistensinya medium steep. Ya. Jadi dari hasil pengujian bor tadi pada lapisan yang dimana kita uji SPT itu bisa, misalnya jenis tanahnya masih belum lengkap, kita bisa lengkapi dengan medium steep, keterangan
kekakuannya sedang, tapi belum stiff ya, belum kaku ya. Nah, terus nilai QU-nya itu berkisar antara 50 sampai 100. Jadi kalau NSPT-nya di sini 8 ya, berarti 5 sampai 10, itu kita bisa ambil nilai QU-nya terhadap lapisan tanah tadi antara 5 sampai 100 kPa, kilonewton per meter persegi. Ya, bisa kita ngambil 60, 70, 80 di antara ini. Ya. Ini kuat tekan bebas. Kalau kita menguji daya dukung, biasanya yang dibutuhkan adalah kohesi ya. Kohesi. Ya. Nah, kohesi ini di sini adalah kohesi undrain karena ini adalah kuat tekan bebas. CU jadinya ya. CU itu kan setara dengan setengah dari nilai IU. Jadi kalau kita mau nyari kohesi, ya kita bisa korelasikan dari data NSPT terhadap nilai IU, kuat tekan bebas. CU-nya itu adalah setengah dari IU. Jadi kita bisa ngambil nilai-nilai korelasi parameter-parameter yang dibutuhkan, dalam hal ini misalnya CU atau kohesi terhadap nilai NSPT. Ya, kita punya NSPT, tapi nggak punya nilai kohesi. Kita bisa korelasi dari tabel ini. Kemudian tabel yang kedua ini juga tabel korelasi. Ya, ini untuk pasir. Kalau yang ini lebih cocok untuk ini lempung ya, konsistensi of clay ya. Ini lempung, di tanah lempung. Kalau lapisannya lempung, kalau lapisannya pasir ini ya. Kalau kita mau mengetahui density relatif ya, density relatif, kepadatan relatif, ini nilai N-nya, density relatifnya kita ambil di kolom yang sebelah kanan. Misalnya di sini N-nya rata-rata apa ini 20 ya, 20 berarti density relatifnya berkisar antara 30 sampai 60. Kita bisa ambil nilai tengah ya. Kalau di sini nilai yang ya, nilai tengahnya ya, misalnya 20 itu nilai tengah, di sini juga kita bisa ambil nilai tengah ya. Kalau di sini 15, di sini juga kita bisa sesuaikan. Itu idealnya ya. Jadi benar-benar seimbang ya. Jadi ada bisa di apa namanya? Diinterpolasi. Tapi kalau secara praktisnya sih kita nggak perlu terlalu detail seperti itu ya. Oh 20, 15, nah ini kira-kira berapa nih? 40 atau 35, boleh, nggak ada yang salah. Yang penting masih di range ini. Jadi semuanya ada perkiraan empiris ya. Yang penting masuk di range yang ada di tabel. Ini tabel korelasi yang kedua, yang atas menentukan bisa menentukan QU atau CU yang untuk tanah lempung, yang ini yang bawah tanah pasir untuk menentukan derajat density relatif, kepadatan relatif. Nah, atau juga ini juga sama grafik korelasi ya untuk apa namanya tanah lempung biasanya ya. Jadi ini korelasi ya, relationship hubungan antara kohesi dan nilai N SPT ya, N value untuk tanah kohesif ya. Jadi untuk tanah kohesif itu biasanya tanah lempung ya. Tanah lempung ya. Ini dari Terzaghi ya. Ini ada tulisannya Terzaghi ya. Terzaghi itu apa namanya guru atau suhunya pakarnya zaman dulu apa namanya mekanika tanah ya maupun pondasi ya. Nah ini kalau mau di sini dia menunjukkan apa namanya grafik korelasi antara kohesi dan NSPT. Nah kalau kita menggunakan grafik
Ini NSPT ya, jumlah pukulan untuk menggunakan split sample sedalam 30 cm tadi ya. 30 cm yang terakhir ya. Jadi kalau di sini kita tahu nilai N-nya, ini misalnya NSPT-nya misalnya 15 ya. Kita tarik ke angka yang apa namanya? Merah. Yang merah ini ya. Kita tarik ke kiri ya, tarik ke kiri. Maka akan didapat nilai kohesi dengan satuan ton per meter persegi ya. Gunakan ini. Atau dari grafik yang merah ini ya. Ini ya. Grafik yang merah ini adalah kesimpulan atau dari beberapa grafik yang ada. Di sini ada Morita, ada PEC, PEC yang ini ya, yang kedua, yang ketiga ini Fukuoka, ada Miki, ada Dunham, ya. Kemudian dari percobaan-percobaan orang yang lainnya ya, ahli-ahli mekanika tanah, maka ini disimpulkan oleh Terzaki, ini yang garis merah, ya. Nah, jadi dengan ada garis merah ini yang linier, semua nilai yang ada di garis merah ini setara, jadi nilai C itu setara dengan 0,6 kali N. Ya. Jadi ini perbandingannya kalau ini 15, ya, C-nya berapa nih? 9-an ya, berarti 9 per 15 itu kan 0,6 N, kira-kira 0,6 N. Atau kalau sebenarnya ini bisa juga ada yang tulis 2 per 3 N, 0,67 ya. Tapi di sini disimpulkan ada yang nulisnya 0,6 N. Jadi kalau nggak menggunakan grafik ini, kita bisa gunakan C, simpulannya C, nah ini ya di bawah ya, C sama dengan 0,6 kali N. Ya, 0,6 kali N. Satuannya ton per meter persegi. Ya, itu ya. Ini kadang-kadang ada yang tulis C sama dengan 6N. Nah, berarti satuannya beda. Kalau 6N berarti di situ berapa? 6 ton ke kilo 1000 ya. Kilonewton ya. Kalau 6N berarti kilonewton per meter persegi. Ya. Kalau dia 0,6 N berarti dia satuan C-nya ton per meter persegi. Tuh, ingat ya. Ini senior kamu waktu tugas akhir banyak yang salah di sini. Satuannya nggak tahu, 6N. Padahal satuannya dia tulis ton per meter persegi jadi besar. Ya, mestinya kilonewton. Itu banyak yang salah. Makanya fondasinya kuat-kuat. Pasti hitung ulang. Ini satuannya salah nih, coba kamu hitung. Wah, nggak kuat malah. Ya. Ini korelasi ya, grafik korelasi untuk menentukan kohesi untuk tanah lempung setara dengan 0,6 N dengan satuan ton per meter persegi. Ya, kira-kira itu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau bisa pakai ini, bisa juga pakai yang ini, ya. Cuma ini harus dibagi dua, Q-nya dibagi dua, ya. Dua. Oke, ini salah satu contohnya. Ini juga banyak lagi grafik ininya ya. Grafik-grafik korelasi, kamu baca judulnya ya. Ini macam-macam. Ini untuk tanah butir kasar, ini pasir ya, ke atas ya. Ini ada ini nilai NSPT N70 untuk pasir halus ya. Ini keterangannya perilus, gembur ya. Ini loose, medium, dense ya. Padat. Ini sangat padat. Ya. Oke. Ini nilai SPT-nya ya. SPT-nya ya. Ini jadi ini kalau misalnya kita mau mengambil menentukan sudut geser ya. Kemudian berdasarkan NSPT
NSTT-nya misalnya ini 3 sampai 6, misalnya 5 dia ya. NSTT-nya 5 ya. Pasir kasar ya. Itu sudut gesernya berkisar antara 28 derajat sampai 30 derajat. Ya. Ini cara penggunaannya. Kalau pasirnya NSPT-nya 1,2 berarti halus ya, pasir halus. Sudut gesernya berkisar 26 sampai 28. Sama untuk grafik-grafik yang lain juga demikian ya. Kalau mau mengetahui gamma, ya kita ini ya, secara umum ya. Ya. Untuk pasir lepas, very loose, sangat lepas ya. Ini berkisar 70 sampai 100 apa ini? Pounds PS feet ya. Bukan inci ya. PCF. Pound per feet pangkat 3. P ya. Pounds to LB ya, pounds. Atau 11 sampai 16 kilonewton per meter kubik. Ini ada dua satuan, dua nilai. Jadi kalau kalian nggak punya lab, nggak tahu gamma pasir dari lapisan-lapisan yang kita uji pada lubang bor, karena nggak dilakukan uji lab, atau tidak diambil berat isi atau gamma, kita bisa korelasi di tabel ini. Tapi ini untuk lapisan pasir ya, pasir ya. Kemudian banyak lagi ya tabel-tabel korelasinya. Jadi kita nggak bahas begitu banyak ya. Langsung ke teori aja ya. Ini ada nilai QC, perbandingan QC dan NSPT ya terhadap gradasi diameter butiran tanah. Oke. Ini data tanah. Ini contoh-contoh data tanah ya. Nah ini ya. Ini data tanah ya. Nah ini kalau kita mau merencanakan pondasi, ini ada beberapa titik pengujian bor pada lokasi area. Contoh ini ya. Contohnya ini kita plot, profilnya kita gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Ini kenapa bisa turun ya? Ini kenapa bisa turun? Beda sama yang ini. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Waktu kita nguji bor atau nguji SPT, permukaan tanah aslinya ini kan nggak rata di titik yang satu dengan titik yang lainnya. Ya. Jadi yang dimaksud di sini 0 ini bukan berarti belum tentu sama dengan titik uji yang lainnya, nilai nolnya. Makanya di situ biasa uji tanah atau ngebor, itu ada referensi. Titik awal ini minus berapa dari titik acuan. Kalau kita ukur tanah itu ada datum ya. Gitu ya. Misalnya di sini minus 5 atau minus 1 meter dari jalan ya, jalan raya karena lahannya masih itu apa namanya? Masih perawan ya, belum diapa-apain. Atau ada patok yang sebagai acuan patok tetap ya, datum. Sementara yang dua ini itu misalnya ya, kalau yang ini minus 1, yang ini minus 0,5 atau 50 cm. Berarti antara titik 1 dan 2 ini mulai angka kedalaman nolnya beda dengan yang 3 di sebelah kanan. Ya. Makanya di gambarnya nggak rata ini. Ya. Ada keterangannya nanti. Ya. Nah, berdasarkan profil-profil bor atau uji SPT ini, ya, ini ada nilai SPT ya. Nilai SPT itu kalau lebih dari 50 ya, kadang-kadang ya, itu udah dianggap tanah lapisan tanahnya sudah keras, daya dukungnya sudah besar ya.
gitu ya. Nah, untuk yang ini ada N-nya 60, 63 ya, gitu ya. Kemudian yang di sini beda, lunak ya, lunak itu yang tiga di sebelah kanan ini. Ya areanya mungkin agak jauh, ya, jauh. Sehingga di sini untuk yang lokasi dekat pondasi ini direncanakan kedalaman 40, ya ini direct lulus. Tapi di ketiga lubang bor yang lainnya, ini tanahnya masih lunak, ya nilainya baru N-nya 22, 10, 10 ya. Oke, ini mungkin yang ini lebih dekat ke pondasi yang mau kita rencanakan. Ini di sini pondasinya. Sampai kedalaman 40. Dasar pondasinya kedalaman 40 ya. 40 dari 0 permukaan tanah hasil uji bor ya. Hasil uji bor. Kedalaman 40. Ya. Ini contohnya. Jadi ini beda ya. Berarti lokasinya sama. Tentu itu di sini memang nggak ada keterangan jaraknya berapa ya antara satu titik bor ini ya dengan yang ini beda jaraknya nggak ada. Ini kalau saya perbesar ya, kalau saya perbesar ini ketahuan titik yang satu ini adanya di sebelah mana, titik kedua ini titik uji kedua ada di mana. Jadi ada layoutnya, letak-letak ada layout, denahnya, letak pengujian tanahnya di sebelah mana saja ya, titik-titik pengujian tanahnya di sebelah mana. Ya. Oh ini ada keterangan di atas. Kalau yang pertama ini yang uji Politeknik Samarinda, yang kedua ini adalah yang uji ada perusahaan Solabo Bandung, yang nomor 3 PT Sanapala, 4 juga sama, 5 juga sama. Yang uji PT Sanapala. Ya. Cuma kenapa bisa beda jauh yang Sanapala ini? Yang nggak tahu karena kita nggak tahu letaknya ya. Letaknya kan belum tentu sama dengan yang ini. Ya. Areanya mungkin sama, tapi jaraknya letak-letak ini bisa jauh dari yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Gitu ya. Jadi jangan heran kalau lihat ini, kok beda. Yang kita lihat ini titik 1 ini sebelah mana, titik 2 itu di sebelah mana, 3, 4, 5 itu di sebelah mana dari area yang mau dibangun gedung. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke perhitungan. Jam 9 ya. Oke ya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini rumus kita perhatikan perkiraan daya dukung berdasarkan SPT, berdasarkan data SPT, Standard Penetration Test. Itu satu. Nah, ini persamaannya, kan ya. Q ultimate satuan kilonewton ya, dalam kilonewton ini ya. Bisa juga ton tergantung nanti parameternya satuannya apa. Ya. Itu bisa dihitung sama dengan M dikali N. Di sini ada subscriptnya A dikali AS. Ya. Dikali AS. Ditambah dengan N dikali NB dikali AB. Ya. Bentar. Oke. Perhatiin ya. Ruas yang pertama, ini keterangannya kurang ya. Nih, nanti kamu tambahkan catatan kamu ya.
M itu adalah koefisien perlawanan gesek. N koefisien perlawanan dukung ujung ya. Ya. Perlawanan dukung ujung, dukung ujung tiang ya. N-nya ini nilai SPT ya. Gitu ya. SPT ya. Nah, M ini perlawanan gesek. Jadi ini yang ruas pertama ini adalah tahanan atau perlawanan atau daya dukung gesek fondasi. Ya, dukung fondasi. Nah, yang ini ada ujung ya atau NB-nya ini ya. Ini adalah perlawanan dari ujung tiang fondasi ya. Gitu ya. Jadi kita tahu Q ultimate ini atau daya dukung dari fondasi tiang ditahan oleh bagian selimutnya, gesekan bagian selimut dan bagian ujungnya, ya, gitu ya. Nah, ini N-nya dikasih subscript A, ya. Jadi artinya ini adalah nilai NSPT untuk mendukung lapisan untuk mendukung gesek. Yang ini yang di ujung, NB yang di ujung, ya, gitu ya. Ini rumus dasarnya. Jadi yang secara umum Q ultimate atau daya dukung sama dengan daya dukung gesek, ya, ditambah daya dukung ujung, itu ya. Nah, berapa besarnya daya dukung gesek pada selimut tiang dan berapa besar daya dukung ujung? Nah, inilah rumusnya, ya, untuk menggunakan nilai SPT. Kita lihat ya, faktor koreksi nilai jumlah pukulan atau N ya, ini ya NSPT dikoreksi ya. Pada bagian ujung ya, pada bagian ujung atau yang NB ini ya. NB itu dikoreksi sama dengan atau diambil berdasarkan 0,5 kali N1 plus N2 ya. Atau tidak boleh lebih besar dari 40. Jadi nilai NB ini, nilai NSPT ini, NB yang bagian ujung tidak boleh lebih dari 40. Ya. Gitu ya. Nah, ini bisa dikoreksi ya. Dikoreksi. Kita ambil nilai N1 dan N2. Ini N1 dan N2. Seraba lagi. Klik lagi dia. Ini itu artinya nilai NSPT pada bagian ujung tiang pada persamaan ini tidak bisa langsung diambil begitu saja. Contohnya di sini ya, kita kan mau ngambil naruh dasar tiang di kedalaman, ini bore pile misalnya ya, kedalaman 40 meter. Ini kan udah ada N-nya 60 ya. Di sini 60, di sini 63. Kita ambil aja contoh salah satu yang titik kedua ya, titik bor kedua. Di sini kan kalau ujung tiangnya kita taruh di kedalaman 40, nilai NSPT-nya kan 63. Betul ya? 63 nih di grafik ini. Ya, Pak. Nah, ini NB-nya 63. Tapi bukan diambil langsung 63 begitu saja ya. Tapi nilai NB ini harus diambil ya dengan koreksi-koreksi dengan persamaan 0,5 dikali N1 plus N2. Ini sama aja rata-rata. N1 ditambah N2 dibagi 2. Rata-rata dari nilai N1 dan N2. Ya. Jadi NB ini ada rata-rata. Ini ditulisnya 0,5. Ini mestinya bisa juga ditulis N1 tambah N2 bagi 2. Ya. Nah, N1-nya bukan yang 63 tadi, ya. Tapi dilihat, nilai N1 adalah nilai N pada ujung tiang. Berarti berapa tadi? 60
3 ya. Sedangkan N2-nya adalah nilai rata-rata dari ujung tiang ya, hingga 4B di atas ujung tiang. Gitu loh. 4B itu B-nya itu diameter atau lebar tiang ya. Diameter lebar tiang ya. Jadi N1 yang di ujung tiang ya. Dilihat ya. Kalau lihat grafik yang ini ya. N1-nya adalah 63. Sedangkan N2-nya itu dilihat nilai N rata-rata sepanjang 4B ke atas, di atas ujung tiang ya. Misalnya 4B, kalau B-nya atau diameternya berapa misalnya? Ya misalnya 1 meter lah, gitu ya. 4B-nya 1 meter. B-nya 1 meter berarti 4B itu 4 meter. Berarti sampai kedalaman 36. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sampai kedalaman 36, sampai sini ya. Nah, jadi di sini yang kedalaman 36 itu 61. Sampai kedalaman 36 tuh 61, 64, 63 ya. Gitu ya. Ini contoh aja ya. Berarti N2-nya adalah rata-rata dari 61 tambah 64 ditambah 63. Ya. Itu N2-nya ya. Gitu ya. Jadi N2 adalah rata-rata, nilai N rata-rata dari ujung tiang hingga 4B di atas ujung tiang. Jadi contoh tadi contoh saja ya. Kalau B-nya itu diameter pondasinya 1 meter, berarti 4B itu 4 meter. 40 dikurang 4 meter sama berarti 36. Ya, 36. Ya, 36 ini ada nilai NST 61, 64, dan 63. Itu jumlahkan dibagi rata. Itu yang dimaksud N2. Ya. Jadi nanti N1 ya, yang di ujung tiang, N2-nya rata-rata ini dijumlahkan dibagi 2 ya, atau dikali setengah. Itulah nilai NB-nya. Ya. Nah, kembali di sini ada batasan. Kalau nilai NB ini lebih besar dari 40, maka yang dipakai NB-nya sama dengan 40. Paham ya? Ada yang mau tanya? Untuk menentukan NB di rumus ini harus cari N1 dan N2. Terus kita hitung, kita rata-rata. Ya. Kalau nilainya lebih besar dari 40, berarti NB-nya diambil setara dengan 40. Kalau lebih kecil ya nggak masalah, apa adanya. Ya. Itulah yang dimasukkan di NB ini. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oh ya, ini AB-nya apa nih? AB adalah luas penampang pondasi. Ya. Luas penampang ujungnya. Ya. Luas penampang ujung. Ya. Kalau diameter, kalau lingkaran berarti pi_d kuadrat per 4. Ya. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan satu-satu. Ini baru kita membahas ujungnya ya. Ini NB ya. NB. Nah, di sini kita baca ada lagi keterangan empiris untuk tanah pasir sangat halus atau tanah pasir kelanawan, ya, pasir halus atau pasir kelanawan yang di bawah muka air tanah, ya, yang di bawah muka air tanah, nilai N cenderung lebih tinggi karena permeabilitas yang lebih rendah, maka nilai N ini perlu dikoreksi. Gitu ya. Gitu ya. Nilai N cenderung lebih tinggi karena permeabilitas yang lebih rendah, maka nilai N perlu dikoreksi.
Artinya gini, N yang kita ambil, jadi nanti kita lihat kondisi di lubang bor, ya. Ya. Kemudian deskripsi dari lapisan tanah yang kita uji. Gitu ya. Untuk tanah yang pasir halus maupun tanah pasir kelempungan, biasanya di bawah, umumnya kalau udah dalam pasti di kayak tanahnya tinggi ya, berarti di bawah ya. Ini nilai N semestinya, nilai N itu semestinya cenderung lebih tinggi. Ya, mestinya. Ya. Sehingga nilai N yang hasil pengujian di lapangan perlu dikoreksi. Ya, nilai N perlu dikoreksi. Maksudnya N yang lapangan ini harus dikoreksi. Ya. Nah, N yang dimaksud di sini N lapangan ya. N lapangan itu hasil uji. Ya. N lapangan. Itu harus dikoreksi dengan persamaan ini. Ya. Sama ini. Jadi N yang dipakai adalah N yang sudah dikoreksi. Gitu ya. Artinya, kalau kita mau menggunakan rumus ini, nilai N-nya ini semua harus dikoreksi. N1, N2-nya, atau grafik ini kan uji lapangan. Ya. Ini N-nya N lapangan nih, semuanya di grafik ini, atau di borlog ini, ya, profil. Nah, ini dikoreksi. Dikoreksi, ya, pakai persamaan ini. Jadi N lapangannya itu dikoreksi, pakai persamaan ini. Tapi dengan catatan, itu hanya untuk lapisan pasir halus atau silty sand. Nanti dari borlog kan nih ketahuan nih ada lapisan-lapisannya nih. Yang atas lapisannya apa, ada berapa lapis. Nah khusus di lapisan pasir halus atau pasir Pelanawan, N-nya dikoreksi. N lapangannya dikoreksi. Kalau di luar atau bukan lapisan pasir halus maupun pasir Pelanawan, itu N-nya nggak usah dikoreksi. Ya, berarti ini ya, ini pembacaannya di atas, ini dibaca. Ya. Ini untuk lapisan pasir halus dan pasir Pelanawan. Ya, kembali lagi saya ingatkan, ini banyak lapisan dari 0 sampai 40 atau sampai 60 ini banyak lapisan. Ada lempung, ada lanau, ada pasir halus, ada pasir Pelanawan, ada lempung lagi gitu ya. Nah, khusus yang lapisan pasir halus dan pasir Pelanawan, N-nya dikoreksi dengan persamaan ini. Ya. Itu ya. Dan persamaan ini berlaku untuk yang N-nya lebih besar dari 15. Ya. Tapi kalau N-nya kurang dari 15 kan jadi minus. Ya. Ini kan mau nambah ya. Jadi untuk N-nya lebih besar dari 15. Makanya di sini ada 15 plus rumusnya. Ya. Contohnya gini. Nah, ini ya. Contohnya mana? Ini gede-gede semua nih datanya. Misalnya datanya nggak ada yang ini. Nah, misalnya di sini ya. Contohnya nih untuk borlog yang ketiga, Misalnya dari kedalaman 30 sampai kedalaman 40 ya. Lihat ya. 30 sampai 40 itu lapisan pasir halus atau pasir Pelanawan. Nah, nilai N di kedalaman 30 ini kan 10 ya. Nah, ini kan kurang dari 15 kan? Berarti ini nggak usah koreksi. Kan lebih kurang dari 15. Nah, yang lebih besar dari 15 kan pada nilai N yang 18 ini. Nah, N 18 ini dikoreksi. Ya, dengan persamaan tadi. Kemudian yang kedalaman 40 ini nilai N-nya 22. Ya, ini dikoreksi. Koreksi pakai
persamaan ini, ya. Oke. Ini untuk N lebih besar 15. Maka di sini di bawahnya ada tulisan bila N lebih kecil dari 15, ini ya. Ini kan lebih besar, ya nilainya nggak usah dikoreksi, tetap aja N-nya sama dengan N lapangan. Ya. Ya. Baik. Oke, kita kembali ya. Itu dalam mengambil nilai N. Tadi udah ya. Ini nilai koefisiennya nanti di tabel berikut. Berapa nilainya? Kemudian yang NA. NA. NA ini adalah nilai N ya, sepanjang selimut tiang. Sepanjang selimut tiang. Sedangkan AS-nya adalah luas selimut tiang. Luas selimut tiang. Ya, AS itu luas selimut. N-nya itu N sepanjang selimut tiang. Ya. Itu ya. Nah, ini nggak ada gambarnya ya. Saya kembali ke sini. Nah, contohnya. Kembali ke sini ya. Tapi yang kedua, fondasi kita taruh dari 0 sampai 40 meter. Ya. Nah, berarti selimutnya kan dari 0 sampai 40 meter ya. Itu selimutnya. Sedangkan NA tadi ada nilai N yang bekerja sepanjang selimut tiang. Nah, ini kan nilai N-nya banyak nih. Ya. Gitu ya. Berarti di sini kita nggak ngitung satu-satu. Kalau ngitung satu-satu, luas selimutnya kan susah. Ya. Bukan susah, jadi banyak. Ya. Jadi ini kalau secara global, ini N-nya di rata-rata. NA adalah nilai N rata-rata. Ini kamu catat ya. NA adalah nilai N rata-rata sepanjang selimut tiang. Jadi di sini ada banyak nilai nih kan, N dari 0 sampai 40 meter, ada banyak N-nya nih. Dijumlahkan secara linear aja, dijumlahkan kemudian dibagi rata. Itu NA. Ya. Kamu tambahkan NA adalah nilai N SPT ya, kalau mau ditambahin SPT, N SPT rata-rata sepanjang selimut tiang. Rata-rata ya. Itu ya. Jadi ini NA adalah nilai N rata-rata sepanjang selimut tiang. Ya. AS bisa ya, keliling kali panjang ya, selimut ya. Gitu ya. Jadi ini kita belum membahas nilai koefisien gesek maupun koefisien melawan ujung. Nanti ada tabelnya. Ya. Kayak ini dulu. Ya. Di sini ada pertanyaan. Ya. Terus saya tambahkan dulu sedikit. Dari 0, ini perhatiin ya, dari 0 sampai kedalaman 40 meter, itu kan tanahnya mungkin lapisannya beda-beda ya. Lapisannya beda-beda. Lapisannya beda-beda. Jadi dalam menghitung daya dukung selimut tiang, nilai N rata-ratanya dihitung atau daya dukung selimut tiang setiap lapis. Misalnya, ini contoh aja ya, lapisan pertama sampai 10 meter, lapisan 2 sampai 20 meter, lapis yang ketiga 20 sampai 30, lapis keempat 30 sampai 40 meter. Jadi ada 4 lapis sepanjang fondasi tiang. Ada 4 lapisan tanah. Nah, daya dukungnya dihitung per lapis. Daya dukung geseknya dihitung per lapis. Jadi lapis pertama 0 sampai 10 itu daya dukung geseknya berapa? Artinya N rata-ratanya NA itu dia
untuk lapis pertama. Jadi hitung per lapis. Ini 8, 29, 28, 30, 2, 30. Kamu hitung, jumlahkan bagi rata. Itu NA untuk lapis 1. Ya, untuk lapis 1. Terus QS-nya berapa? AS-nya berapa? Luas selimutnya. Ya, luas selimutnya dari keliling kali 10 meter. Luas selimutnya. Setiap lapisan. Jadi AS1. Jadi luas selimutnya pun per lapis. Sepanjang lapisan. Sedalam lapisan. Ya. Jadi nanti ada yang namanya tulis. Jadi nanti rumusnya itu bisa kita tulis. Ini bisa kelihatan nggak? Sebentar Pak, di foto dulu sebentar. QM NA dikali. Bisa ya? Iya Pak. Nah, jadi untuk yang daya dukung gesek atau fiksi tiang itu bisa ditulis jumlah dari NA rata-rata per lapis, makanya saya kasih NAI dikali ASI. Jadi luas selimut masing-masing lapisan, ya, dijumlahin, ya. Oke ya. Jadi ini lapis ini nanti ada NA1, ada AS1, ya. Kemudian NA rata-rata NA2 kali AS2, ya. Gitu ya. Terus ada, jadi ini ada 4. NA1, AS1, NA2, AS2, NA3, AS3, NA4, AS4. Ya. Jadi itulah jumlah tahanan gesek dari pondasi tiang. Ya. Sepanjang tiang. Ya. Jadi jangan, ini kan tanahnya nggak satu lapis, beda-beda. Ya. Jangan kamu langsung jumlahkan N-nya, soalnya karakternya beda. Ya. Karakternya beda. Ya. Gitu ya. Oke. Yang kayak tadi juga ya. Itu kan ada yang dikoreksi dengan N lapangan, ada yang enggak. Ada yang tidak dikoreksi. Cara ngitungnya gitu. Kalau kamu langsung hitung ini N-nya dijumlahkan, itu beda hasilnya dengan kalau dipisah-pisah seperti tadi. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah sekarang menentukan M kecil, ini ya, koefisien perlawanan gesek dan koefisien perlawanan pada ujung tiang. Nah ini ada tabelnya. Ya, ada tabelnya. Ada 3 ya, 3 ahli, ada Meyerhoff, ada Okahara, ada Takahashi ya. Nah, ini menentukan N dan M. Ini jenis tanah. Untuk tanah pasir, ya, tanah pasir, Meyerhoff menentukan untuk pondasi dalam secara umum, dia nggak memisahkan antara pondasi bor dan pondasi tiang pancang, ya. Itu untuk nilai N-nya
mau di lapisan pasir maupun di lapisan lempung itu nilai N-nya 400. 400 ya. N-nya 400. Sedangkan M ya, M-nya itu 2 untuk di lapisan pasir ya. Terus M-nya 5 untuk di lapisan lempung. Ya. Gitu ya. Oh, berarti rumusnya salah ini. Ya. Jadi M ini diambil 2 untuk lapisan pasir, 5 untuk lapisan lempung. Ini harus kurungnya sampai full berarti ya. Sorry. Yang rumus yang tadi saya tulis, M-nya dimasukkan dalam kurung. Koreksi ya. Ini ya. M-nya masuk dalam kurung ya. Jumlahnya. Karena M-nya itu kalau lapisannya beda, M-nya beda. Jadi dimasukkan dalam kurung M-nya. Oke? Ya. Ya. Okahara, ini lapisan tanah pasir atau lapisan tanah koisip, itu dipisahkan. Kemudian ada jenis tiang panjang, cor di tempat tuh apa namanya, borpile ya, beton ya. Kemudian inner digging ini seperti baja ya, baja profil atau turap. Ya. Ini sama ya, jenisnya dipisahkan. Nah untuk tiang panjang di lapisan pasir N-nya 400, kemudian M-nya 2 ya, 2. 2. Lalu untuk cor di tempat N-nya 120, M-nya 5, untuk inner jijing N-nya nggak ada karena daya dukung ujungnya nggak diabaikan karena turap ya yang tipis atau baja profil sebagai tiang panjang. Biasanya untuk turap juga. Jadi kanan ujungnya nggak ada. Ini 1 ya. Untuk tanah koisip juga demikian. Untuk tiang panjang N-nya untuk koisip ya. Tiang panjang N-nya nggak ada. Jadi bukan 0 ya. Kalau 0 nanti rumus itu jadi apa namanya? Jadi 0 ya di persamaan itu. Ini nggak ada, ya tidak memberikan angka. M-nya saja yang dikasih 10. Untuk tiang bor juga 10. Untuk inner judging-nya 5. Ya. Kalau Takahashi hanya memberikan referensi untuk lapisan pasir ya, dan tiang panjang 300 dan N-nya 300, M-nya 2. Nah, sekarang di geoteknik ya seperti ini. Banyak sekali yang memberikan parameter-parameter dengan asumsi masing-masing ya. Dan nilai-nilai ini tinggal kita sesuaikan dengan kondisi yang fondasi yang kita sedang rencanakan lalu sedang kita hitung. Ya. Seperti itu ya. Meyerhoff ini lebih tua, tahun 76, Okara tahun 92, Takahashi 92. Ya. Kita tinggal ngikutin. Nah, kalau kita mau menggunakan yang Meyerhoff, ini bisa dikatakan persamaan yang umum ya. Ya. Kita bisa gunakan Meyerhoff ya. Kayak gitu ya. Oke, saya kira itu
Nah, N-nya ini yang ujung ya. Jadi N-nya itu ini ya. N-nya 400 ya. 400 gitu ya. 400. Cuma di sini satuannya kalau lihat tabel ini kilonewton per meter persegi ya. Kilonewton per meter persegi. 400 itu ini kan koefisien. Ini enggak ada satuannya ya. Tapi dengan N 400 dikali NB dikali AB ya. Itu satuannya kilonewton per meter persegi. Artinya yang ini 400 kali NB 400 kali NB itu satuannya kilonewton per meter persegi ya. Kalau luas ini kan tinggal disesuaikan. Kalau di sini meter ya ini AB-nya jadi meter persegi. Itu 400 kali NB dalam satuan kilonewton per meter persegi. Kalau kita pakai satuan ton, ini berarti ini ya. Gitu ya. Jadi ini kan 400 kali NB ya. Mana dia? Nah, ini 400, N-nya 400 dikali NB. Ini satuannya kilonewton per meter persegi. Itu ya. Itu dari tabel Meyerhof nilai 400. Ada juga itu sebenarnya tabelnya tulisnya 400. Ada juga di buku lain tetap sama-sama Meyerhof tapi tulisnya 40 N-nya. 40. Tapi satuannya ton per meter persegi. Itu ya. Kalau 400 kan kilonewton meter persegi, kalau ton kan jadi 40. Ada juga di buku lain nanti kalau kamu lihat N-nya Meyerhof menyatakan N-nya 40. Kok saya ngasih 400 memberikan ke kalian. Satuannya beda gitu ya. Kalau kamu baca buku ada N-nya Meyerhof memberikan 40 itu satuannya beda. Jadi itu satuannya diperhatikan. Kalau saya lihat kalian dari kelas 1 kalau membuat sesuatu hitungan satuannya nggak pernah dihitung, nggak pernah ditulis. Ya, makanya langkah berikutnya suka salah satuan. Itu ya. Nilai M dan N pada tabel ini semua ini kan koefisien, tapi setelah dikali nilai NSPT itu satuannya kilonewton per meter persegi. Ya, ini ada pertanyaan untuk menentukan M dan N? Oke. Baik ya. Oh, ini batasan. Ini batasan ini, lihat ya. Batasan yang di sebelah kanan, ini batasan untuk nilai M. Ya. Artinya gini, perhatiin ya, ini ada batasannya lebih kecil dari 100 atau sama dengan, ini lebih kecil dari 200 km per persegi. Ini ada batasan ya. Ini untuk yang nilai M ya, bukan nilai N, tapi yang nilai M. Ya, ini 2 ya. Misalnya ini 2 M-nya. Nah, di persamaan ini M dikali NA. Ya. Itu satuannya kilonewton. Ya. M dikali NA. Itu ya. Misalnya M-nya 2, ya, untuk tadi ya di tabel itu, N-nya 40, rata-rata ya, NA rata-rata yang 40, berarti 2 kali 40, 80 ya. 80 kilonewton per meter persegi. Ya, 80 ya. Nah, batasnya berapa? Di sini. 2 kali
NA-nya rata-rata 40. 80 kan? Lebih kecil dari atau sama dengan 100. Berarti oke, 80. Nah, kalau nilai M, ya, M dikali NA-nya 55 misalnya, 2 kali 55 itu 110 kN per meter persegi, kan lebih besar dari 100. Kalau lebih besar dari 100, M kali NA-nya dipakai 100. Ya, 100 kN per meter persegi. Begitu juga dengan yang lain ya, keterangan yang lain ya. Gitu ya. Nah, sini ya, ini batasnya. Batas untuk M dikali NA. Ya, M dikali NA. Ya, rata-rata ya. Ini batasannya. Nggak boleh lebih besar. Kalau lebih besar dipakai nilai ini. Nilai batas. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Yang lain mana? Ada yang mau tanya? Belum? Soal aja ya. Nggak tahu. Udah mau jam 10. Oke, untuk yang sondir, nanti kita lanjutkan minggu depan. Kita lihat yang langsung ke contoh soal yang SPT aja. SPT. Nggak ada malah. Contoh soalnya belum ada. Oke. Soalnya nggak ada. Ini langsung sondir. Baik, saya jelaskan kalian dengan pelan-pelan ya. Nanti saya kirim soalnya untuk contoh soal latihan soal untuk apa namanya? Untuk yang saya dukung berdasarkan SPT ya. Nanti coba kalian apa namanya? Kalian kerjakan di rumah ya. Kalian udah di rumah punya buku apa saja? Halo? Iya, Pak. Buku pondasi yang kalian pegang? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Belum Beli ada, ya? Pak. E-book Pak, e-book paling. Ya, e-book. Punya apa e-book? Apa, Pak? E-booknya, Oh, ibu. yang e-booknya punya apa judulnya? Tadi ada yang bilang punya e-book. Ada, Pak, ada dari Bu Yelvi. YLP. Bu Yelvi, Sabar, ada Pak. soal-soal yang menggunakan persamaan ini. Dicari dulu ya, Pak. Waduh, lama dong. Saya mau lihat ada latihan soalnya nanti ya nomor Yang berapa soal Bu saya Yofi suruh. itu fondasi 1 ya, Ri? Ya? Kan bukunya kan banyak materinya. Iya. Yang Hari Kristiadi, Pak. Iya, itu di sini tuh e-book teknik fondasi 1 namanya. Heri Kristiadi apa ini? Bentar. Oh, saya nggak bawa flashdisk. Oke, nanti saya ini aja. Saya kirim ke grup aja latihan soalnya ya. Halo? Ya, Iya, Pak. Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Oke, nanti saya kirim contoh soal yang untuk dia dukung menggunakan SPT di grup ya. Kamu coba dikerjakan dulu ya. Nanti kamu seperti biasa ya. Nanti bisa kamu kumpulkan ya. Ya, Baik. Pak. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin waktunya udah cukup ya. Kebetulan ada kuliah lagi ya. Saya ya, kalian kan nggak ada kuliah lagi. Kalian nggak ada kuliah lagi, tapi saya ada kuliah lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, itu nggak bisa digedein sih. Iya. Klik di sini.
Yang sebelah ini. Yang banyak-banyak itu. Hmm. Baik, kalau gitu saya